Baik, selamat datang di kelas editing. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang menurut saya powerful. Kenapa powerful? Jadi di aplikasi ini para editor itu bisa dapetin remix foto yang bagus, remix gambar yang bagus, stiker yang bagus, dan di antara para user juga bisa berbagi. Mulai dari berbagi stiker, berbagi gambar, juga berbagi metode gimana sih cara ngedit foto gitu. Jadi aplikasi ini namanya PixArt. Pengen tahu lebih jauh? Mari kita kulik bareng. Ingin punya skill editing foto dan video? Ikuti kelas kami, gratis. Cek di deskripsi ya. Baik, ini adalah tampilan awal PixArt ya. PixArt yang saya pakai ini versi 14.6.2 ya. Nah, di sini di tampilan home ini kita bisa lihat ada feed dari beberapa kreator. Nah, beberapa karya ini bisa kita remix, atau kita juga bisa mencoba teknik mereka. Terus ini adalah menu discover ini kita bisa mencari gambar berdasarkan hashtag yang di atas ya, gambar-gambar yang bisa kita remix, challenge. Terus di sini adalah akun kita yang kita buat. Jadi kita bisa membuat profil kita sendiri, kita juga bisa ngelihat profilnya orang lain di sini. Oke, langsung saja. Kalau kita ingin mengedit, kita pencet plus di tengah. Nah, di sini tampilannya. Jadi kita bisa ngedit foto lewat beberapa pilihan ya. Bisa collage itu berarti beberapa foto gitu ditampilkan jadi satu. Ada grid, freestyle, frame, template. Bisa juga menyediakan beberapa template yang bisa kita edit. Background, kamera, artinya kita bisa ngambil gambar langsung dari kamera kita sendiri. Drawing, nah di sini adalah aplikasi di luar PixArt-nya. Jadi install color ini kita harus install lagi. Atau color background. Nah, kita akan coba masuk ke toolsnya. Kita akan coba dengan foto. Misalnya kita cari foto. Nah, foto di sini misalnya sial. Oke, misalnya kita edit foto kucing ini. Nah, ini sudah masuk ke tools yang ada di PixArt ya. Nah, kita lihat di sini toolsnya. Nah, ini ada beberapa banyak tools yang bisa kita gunakan. Ada crop. Kalau crop ini berarti kita memotong. Kalau kita lihat, nah, kita mengcrop. Ini teknik dasar dalam editing foto ya. Skalanya kita bisa atur. Nah, di sini ya, skalanya bisa kita atur sendiri yang ada di bawah. Jadi kita tidak perlu bingung kalau kita ingin ngepost di Twitter, di YouTube thumbnail, di post di Facebook atau Instagram, karena layout di sini sudah otomatis. Jadi kita tidak perlu bingung apakah gambar kita akan pas atau tidak ketika diposting. Kita tinggal pilih. Kalau kita misalnya ingin posting di Instagram, maka kita klik Instagram ini. Nah, skalanya akan otomatis berubah. Kalau Instagram kan 1:1 ya. Nah, misalnya ini ukuran di Instagram. Jadi yang kita tampilkan di Instagram akan sama persis yang ada di sini.
Jadi itu tadi crop ya. Jadi crop ini ada crop biasa, ada free crop sama shape crop. Kalau free crop berarti kita seperti cut off ini. Seperti memotong gambar. Misalnya kita ingin memotong hanya kucingnya saja, bisa kita pakai kuas. Nah, ini daerah merah ini adalah daerah nanti yang akan terpotong. Gitu. Kalau dirasa berlebih misalnya kita bisa hapus. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya ini kita crop, kita klik, nah dia akan terpotong seperti ini. Jadi backgroundnya hilang. Oke. Kalau shape berarti dia mengikuti bentuknya. Ada banyak pilihan bentuknya di bawah. Oke, langsung saja. Dispresi ini akan membuat efek gambar seperti terpotong-potong. Jadi kalau kita lihat misalnya ini, kita lakukan dispresi di sini, size-nya misalnya segini. Oke, nah gambarnya seperti pecahan gelas ya. Itu hanya contoh saja. Discard. Nah, ada code, remove, sketch, motion. Clone ini digunakan untuk membersihkan noda-noda yang ada di gambar. Misalnya kita ingin menghilangkan jerawat, perspektif. Ada banyak tools di sini yang bisa kalian pakai ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Ada resize, perspektif ini dia akan mengubah perspektif gambar. Kalau kita coba, nah ini tampilan gambarnya dia akan berubah. Curve di sini dia mengubah tone, pencahayaannya ya. Menu ini juga sebenarnya ada di Lightroom ya. Dia mengubah exposure cahaya dari sebuah gambar gunanya. Discard saja. Terus lanjut ke menu efek. Nah, menu efek di sini hanya bisa kita pakai kalau kita online ya. Kalau offline kita tidak bisa pakai ini karena ini dia harus connect ke internet. Kita bisa pilih beberapa efek di sini, efek kertas misalnya. Dia akan berubah dan kita bisa atur di sini. Noise-nya, fading-nya, color misalnya. Di blur, radial blur. Banyak sekali ya. Kalau misalnya kita merasa sudah memilih ini, kita bisa klik centang di kanan atas. Nah, dia akan berubah. Jadi ini adalah efek blur. Sebenarnya ada banyak sekali efek-efek yang ada di PicsArt. Biasanya ada banyak pembaharuan ya. Nah, selanjutnya ini adalah menu beauty. Fitur ini dipakai kalau kita ingin memperbaiki wajahnya. Karena di sini gambarnya kucing jadi kurang pas ya. Kalau gambarnya wajah, ini makeover ya. Jadi untuk memperbaiki atau mengedit gambar potret di wajah ya, misalnya gambar full face yang wajahnya terlihat begitu jelas, kita bisa edit di beauty ini. Stiker ini adalah gambar tambahan seperti gambar yang sudah tidak ada ininya backgroundnya. Nah, kita bisa menambahkan ini. Banyak sekali stiker yang disediakan oleh PicsArt ya. Lihat.
latar belakangnya tidak ada ya, kita bisa menambahkan lagi juga stiker. Nah ini kita bisa mencari stiker berdasarkan hashtag, atau kita bisa cari sendiri namanya di sini. Misalnya rainbow, akan keluar banyak. Kita juga bisa membuat stiker sendiri di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, stiker ini juga kita bisa atur. Kita bisa atur besar kecilnya, atau kita juga bisa ngapus sebagiannya kalau misalnya dirasa kurang pas. Misalnya kita hanya ngambil bagian ininya saja, itu bisa. Add foto. Nah, fitur ini gunanya untuk menambahkan foto, menambahkan gambar yang ada di galeri kita, atau dari galerinya yang ada di PicsArt, tapi harus online. Misalnya kita ngambil gambar ini, atau misalnya ini ya, add foto ini. Nah, kita bisa atur, misalnya kita bisa hapus. Ini hanya contoh ya. Terus selanjutnya callout. Callout ini untuk memberikan efek seperti ada teks percakapan ya. Nah, ini kita tulis misalnya di sini, halo. Nah, warnanya bisa kita edit. Begitupun juga font yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Terus cutout. Mana? Cutout ini kita gunanya untuk memotong bagian dari gambar ya, seperti cropnya tadi. Hampir mirip seperti free crop ya. Kita bisa pilih objek ininya aja misalnya, baru kita tekan ini. Nah, baru kita klik save. Nah, lihat, yang kita seleksi itu yang terpilih. Nah, ini bisa jadi stiker ini. Nah, lanjut lagi teks. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks. Kucing misalnya. Kucing. Nah, powerfulnya PicsArt ini memang banyak sekali fitur yang bisa kita pakai ya. Untuk teks saja dia punya banyak pilihan font ya, warna juga bisa dipilih di sini, banyak pilihan warnanya, stroke-nya juga, tepiannya, capacity-nya kita bisa atur. Nah, ini powerfulnya PicsArt, blendingnya juga. Nah, apakah di screen ini kita bisa pilih sendiri. Oke. Fit. Nah, fitur ini gunanya untuk mengepaskan foto. Misalnya, nah ini foto layar di belakang ini kan aspek rasionya ini kan 1:1. Nah, kita bisa tarik foto ini apakah dia ke tengah atau membesar. Misalnya kita ke tengah seperti ini biar ada tepian putih, atau misalnya background di belakang bisa kita ganti dengan warna lain. Nah, atau bisa dengan gambar. Nah, seperti ini. Nah,
atau dengan gambar yang ada di sini. Kita juga bisa menambahkan efek shadow di belakang fotonya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ya kan? Tetap aspek rasionya 1:1 ya. Itu gunanya fit. Kalau brush, nah, gunanya dia untuk menampilkan ini efek kuas ya. Apakah kuasnya itu berupa warna saja? Misalnya kita pilih warna hijau kagak kuning. Nah, kita bisa pilih di bawah sini apakah stick kuasnya seperti ini atau berbentuk pattern ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini ya. Ini ajaibnya PicsArt. Kita juga bisa hapus kalau misalnya dirasa terlalu berlebih. Nah, oke, misalnya kita gunakan bulu-bulu ini aja ya. Nah, kita bisa hapus seperti ini. Nah, kalau sudah centang yang ada di kanan. Border ini fungsinya untuk memberikan tepian pinggir ya. Outer itu berarti border yang di luar, inner itu berarti di dalam. Masking ini adalah untuk memberikan efek kamera ya. Maksudnya seperti fotonya itu dilapisi efek kamera tertentu, misalnya ini. Kita langsung saja ya. Nah, ini. Nah, kita bisa pilih sendiri di sini. Dusty misalnya. Kapasitinya bisa kita ubah, warnanya, hue-nya bisa kita ubah. Kalau sudah, klik centang. Kalau draw ini, kalau kita klik yang color, kita harus menginstal aplikasi lainnya. Jadi aplikasi PicsArt Color namanya. Kalau draw, nah, maka tampilannya berubah seperti ini. Nah, tampilan editingnya. Dia bisa menambahkan teks atau misalnya hampir sama ya seperti brushnya. Terus lens flare ini kita memberikan efek cahaya ya. Seperti misalnya ini. Nah, ini. Kita bisa besarkan, warnanya juga, hue-nya juga kita bisa rubah. Ya. Misalnya ini ya. Shake mask. Nah, ini kita bisa memberikan bentuk ya. Masking yang berupa bentuk-bentuk yang ada di sini. Kita bisa pilih sendiri. Kapasitinya bisa kita rubah. Nah. Frame, nah ini memberikan frame ya. Framenya kita bisa pilih sendiri di sini ya. Ada banyak pilihan frame yang bisa kita pakai. Call out sudah kita jelaskan tadi ya.
Jadi banyak sekali fitur-fitur di sini yang kita bisa gunakan untuk editing. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita seperti apa editing foto. Makanya aplikasi ini hasilnya tidak jauh beda dengan editing yang ada di Photoshop ya. Kalau kita klik di tengah foto ini, kita akan bisa melihat before dan after. Sebelum kita edit dan setelah kita edit. Nah, ini adalah foto yang sebelum kita edit. Nah, ini setelah kita edit. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita bisa simpan dengan klik panah di atas ini, di ujung kanan atas ini. Nah, baru kita bisa save atau kita share. Kita bisa namain di sini free to edit, berarti orang-orang bisa ngedit foto ini juga. Atau replay. Kalau kita klik replay di sini, maka orang lain bisa menggunakan efek yang kita pakai tadi. Jadi dia ketika kita ngedit ini, dia merekam apa aja efek yang dipakai, baru orang bisa meniru. Kalau misalnya kita share ya, nah dia akan otomatis ke share di profil di profil PicsArt-nya kita, dan juga kita bisa nge-share ke media sosial, Instagram, Facebook yang connected, yang sudah connect ya, kita bisa connectkan di sini. Nah, misalnya next. Nah, kita bisa pilih di sini. Kalau kita buka Instagram, otomatis dia akan connect ke Instagram kita. Kalau kita simpan ke galeri, nah, maka akan tersimpan di galeri. Kalau sudah, kita klik. Nah, lihat. Ini profil kita. Nah, ini adalah foto yang kita edit tadi. Maka kita tampil di sini. Kalau kita lihat menu home, nah di sini kan ada tulisan try. Jadi kita bisa coba di sini, misalnya kita klik try. Nah, foto ini maka dia akan lihat step 1 draft foto. Nah, kita bisa kita klik next misalnya. Nah, ini ya. Jadi rekaman mereka itu bisa kita pakai gitu. Nah, ini kita bisa pakai dengan foto yang dari dia atau dari kita sendiri, tapi dengan metode yang dipakai sama seperti dia. Kalau kita mengunjungi profil orang lain juga bisa ini. Ini karya-karyanya dia. Kalau ada tanda ini, berarti kita bisa ngikutin caranya dia. Gitu. Ya, baik. Sekian penjelasan singkat tentang PicsArt. Terima kasih.